Sebagian masyarakat Tionghoa mengisi momentum malam tahun baru Imlek dengan makan malam bersama keluarga. Momentum makan malam bersama ini ditujukan untuk mempererat kebersamaan di antara anggota keluarga serta untuk berdoa agar hidup lebih baik di masa mendatang. Tahun baru Imlek bagi sebagian masyarakat Tionghoa memiliki makna makan malam bersama dengan keluarga besar untuk mempererat kebersamaan. Seperti yang dilakukan keluarga Liu Junpin, mereka selalu menghabiskan waktu untuk makan bersama guna merayakan Tahun Baru Imlek. Berbagai sajian khas Imlek biasanya akan disajikan, seperti ikan, seafood, kue keranjang, jeruk, dan kue lapis. Bagi masyarakat Tionghoa, sajian tersebut memiliki arti tersendiri. Seperti ikan, dalam huruf Tiongkok terdengar sama dengan arti berlimpah. Oleh karena itu, memakan ikan pada saat perayaan Imlek memiliki harapan agar peruntungan dan rezeki melimpah di tahun mendatang. Sementara jeruk, buah berwarna kuning ini diibaratkan emas, sehingga diharapkan pada tahun baru nanti keluarga memiliki finansial yang lebih baik. Sementara itu, menu wajib yang harus disajikan pada malam perayaan Tahun Baru Imlek adalah kue keranjang. Kue keranjang memiliki arti agar hubungan keluarga menjadi erat. Maknanya ya kalau Imlek ya kita banyak kan kumpul-kumpul, makan gitu, itu aja satu. Ya paling penting kumpul aja lah, gitu kumpul. Sebenarnya kalau kumpul itu makanan apa yang biasa? Makanan sih banyak ya, yang pasti ada harusnya ya kayak ikan. Nah, ikan itu kan artinya bagus. Terus kayak tahu. Tahu itu kan juga ada arti juga gitu. Jeruk kan ada arti juga untuk kesejahteraan. Malam Tahun Baru Imlek adalah malam khusus yang disebut suci, yang dalam bahasa Tiongkok memiliki arti menghapus yang lama dan jahat dan juga berdoa untuk kedatangan tahun baru yang terbaik. Barulah setelah keesokan harinya, mereka biasanya berkeliling ke sanak saudara yang lebih tua dan saling mengucapkan Gongsi Facai. Erik Himawan, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta. Kami dari keluarga Pak Liu dengan ini mengucapkan Gongsi Facai Wan Shui. Masyarakat Tionghoa dan masyarakat lainnya berbaur merayakan malam Tahun Baru Imlek di sejumlah daerah. Ya, warga umumnya berkumpul di kelenteng untuk berdoa dan merayakan malam Imlek dengan sejumlah atraksi. Perayaan malam Tahun Baru Imlek di kelenteng Si Hin Kion, Padang, Sumatera Barat berlangsung meriah. Sejak menjelang malam, warga dari berbagai daerah di Kota Padang berdatangan ke kelenteng yang berada di Kampung Pondok atau kawasan Pecinan, Padang. Warga juga membawa sanak keluarga untuk menyaksikan keindahan kelenteng satu-satunya di Kota Padang ini yang telah dihiasi ratusan lampion. Sebagian di antara mereka juga tidak menyia-nyiakan momen itu untuk berfoto bersama. Sementara sejumlah polisi berjaga di beberapa titik pengamanan. Kemeriahan malam Tahun Baru Imlek 2568 semakin terlihat ketika atraksi barongsai dan naga mulai beraksi menghibur warga. Tujuannya ke sini ya lihat Tahun Baru Imlek. Seru sih, seru banget. Tapi ini kita semua mengharapkan semuanya ya kita ini hidup rukun lah, damai lah, itu aja yang kita harapkan ya kan. Ya, karena ini situasi ini kan kita bukan untuk orang Tionghoa Imlek saja, kita mesti lihat situasi sekarang nih kan, ini apalagi tempat sekarang ini kelenteng ini merupakan tempat para wisata, ya kan. Sementara masyarakat Tionghoa di Pantura, Indramayu, Jawa Barat berdoa di kelenteng agar Indonesia dijauhkan dari perpecahan suku, agama, dan ras pada malam perayaan Imlek. Perayaan pergantian tahun dari tahun kambing ke tahun ayam api ini juga diikuti oleh ratusan warga Cirebon, baik yang keturunan Tionghoa maupun bukan.
Kemeriahan malam Tahun Baru Imlek di Indramayu ini semakin riuh dengan kehadiran atraksi belasan barongsai yang tampil secara menawan. Rangkaian atraksi barongsai yang dibalut iringan musik khas timpani ini dipercaya mampu menolak bala dan mengusir roh-roh jahat selama perayaan Imlek. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, kini saatnya kita memantau aktivitas warga ibu kota dan sekitarnya pagi ini bersama rekan saya Eliza Hasan yang akan menghubungi reporter kami di lapangan. Silakan Eliza. Ya Prama dan pemirsa, pagi ini kita akan memantau suasana Imlek di Kelenteng Petak 9 Jakarta Barat dan Kelenteng Buntekpio Tangerang. Ya, Imlek merupakan salah satu perayaan terpenting bagi masyarakat Tionghoa. Perayaan Imlek selalu identik dengan warna merah dan berbagai ornamen. Bagaimana suasana perayaan warga yang merayakan Imlek dan sembahyang di Kelenteng Petak 9 Jakarta Barat dan Kelenteng Buntekpio Tangerang Banten? Langsung saja kita akan bergabung dengan Ibnu Haikal dan Friendly Sagala. Kita ke Ibnu Haikal terlebih dahulu yang saat ini berada di Kelenteng Petak 9. Haikal, bagaimana suasana sembahyang di Kelenteng Petak 9 saat ini? Suasananya ramai sekali Eliza di Kelenteng Petak 9, tepatnya di Wihara Dharma Bakti. Bisa terlihat kalau di belakang saya dan juga di gambar, masyarakat sudah berkumpul di kelenteng ini sejak pukul 5 pagi. Tercatat setidaknya sudah ada 500 warga yang sudah mengunjungi wihara ini hingga pukul ini Eliza. Memang ada beberapa kegiatan yang rutin dilakukan di wihara. Pertama, warga yang berkunjung ke wihara ini umumnya membacakan doa dengan membakar dupa. Dan juga kedua, mereka juga menyerahkan seserahan rangkaian bunga. Dan ketiga, ada juga warga yang membawakan makanan yang di dalam bentuk hiasan yang cukup menarik Eliza. Semua dilakukan untuk pembacaan doa dan juga atas rasa syukur mereka selama 1 tahun ke belakang. Tepatnya kemarin kita sudah melalui tahun monyet emas dan sekarang akan memasuki tahun ayam jago api, sehingga mereka mengharapkan di tahun ini membacakan doa agar segalanya jauh menjadi lebih baik lagi. Selain pembacaan doa Eliza, ada juga hal-hal menarik lainnya seperti ini Eliza, di belakang saya ini ada komunitas lari. Mereka datang jauh-jauh dari Jakarta Selatan, lari dari pukul 5 pagi menuju ke kelenteng ini. Dan tiba pada pukul 7 tadi, dan mereka ini ada melakukan hal-hal menarik yang memang juga dilakukan beberapa warga lainnya, yaitu melepaskan burung gereja dari dalam sangkar. Tadi memang ini menjadi salah satu hal menarik yang rutin dilakukan oleh warga yang berkunjung ke Kelenteng Wihara Dharma Bakti, yaitu melepaskan sebuah sangkar yang berisi setidaknya ada 20 burung gereja. Ini merupakan simbolisasi melepaskan burung-burung ini untuk bebas terbang di angkasa, agar nantinya para pelepas burungnya mendapat keberuntungan. Jadi memang selain pembacaan doa yang menarik di kelenteng ini, ada warga juga menjual burung-burung gereja dalam sebuah sangkar, yang satu sangkar ini dihargai Rp150.000 hingga Rp500.000. Dan juga warga menjual berbagai pernak-pernik ayam jago seperti puding ayam jago, coklat ayam jago, dan juga hiasan gantungan dinding ayam jago menjadi yang paling laris di Kelenteng Dharma Bakti di Glodok ini. Eliza. Ya Ibnu Haikal, bagaimana dengan para pengemis di kelenteng itu? Ya Eliza, pengemis pun juga sudah memadati kelenteng sejak pukul 5 pagi. Setidaknya kami menghitung ada kurang lebih 200 pengemis sudah ada di Kelenteng Dharma Bakti ini sendiri. Mereka datang bukan hanya dari Jakarta, Eliza. Ternyata kami sudah menanyakan beberapa dari mereka. Bahkan ada yang datang dari Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Mereka mengaku memang sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya untuk berkumpul di Wihara Dharma Bakti. Dikarenakan ketika mereka duduk di Wihara Dharma Bakti ketika hari-hari Imlek ini sendiri, pendapatannya ini bisa mencapai hingga Rp300.000 per orang dalam per hari. Dikarenakan memang dermawannya pun ada sangat banyak di kelenteng ini sendiri, sehingga masyarakat sangat ramai di kelenteng ini. Eliza. Baik, terima kasih Ibnu Haikal. Kita akan menuju Friendly Sagala. Friendly, bagaimana dengan antusias warga yang merayakan Imlek di Kelenteng Buntekpio saat ini? Ya, selamat pagi Eliza Hasan, Gong Sifacai bagi seluruh warga Indonesia yang merayakannya. Dan dapat kami laporkan di sini bahwa suasana perayaan Imlek di Wihara Buntekpio ini semakin siang, ini semakin antusias masyarakatnya. Dan kami sudah melihat sejak pagi masyarakat yang hadir di sini sudah silih berganti untuk beribadah dan juga berdoa di sini. Dan
semakin siang tentunya akan diprediksi masyarakat yang akan datang ini semakin banyak, dan kita ketahui pada tadi malam merupakan puncak perayaan Imlek, di mana di vihara ini sendiri dilakukan berbagai kegiatan keagamaan dan juga ada pertunjukan liong dan barongsai. Dan saat ini kegiatan yang dilakukan oleh para umat yang telah melakukan ibadah saat ini adalah doa persembahan, yaitu memberikan persembahan kepada para dewa dewi dan juga kepada Buddha, dan berharap agar apa yang akan dilakukan mereka pada tahun selanjutnya ini akan menjadi berkah dan juga semakin baik, dan bersyukur atas apa yang telah dilakukannya pada tahun-tahun yang lalu. Dan sejak pagi kegiatan ya ini telah kami lihat, kegiatan keagamaan telah kami lihat ini dilakukan, yaitu seperti membakar dupa dan juga membakar kertas-kertas. Di vihara ini sendiri disediakan altar utama sebagai tempat masyarakat ataupun warga untuk berdoa dan juga sembayang, dan juga ada disediakan 2 tungku besar sebagai tempat meletakkan kertas yang dibakar tadi, dan juga ada dupa. Dan pengelola vihara ini menyediakan hingga 90.000 dupa yang akan diberikan kepada masyarakat yang akan melakukan sembayang, dan diprediksi akan ada sekitar 30.000 masyarakat yang akan melakukan ibadah di vihara ini. Dan hal ini didasarkan atas pengalaman tahun lalu, di mana masyarakat yang beribadah ke vihara ini juga hanya sekitar 30.000. Dan ada yang berbeda pada perayaan Imlek tahun ini, di mana jika pada tahun sebelumnya ada keberadaan lilin besar di sini yang disempatkan sebagai sarana doa dan juga tempat untuk memeriahkan ini, namun saat ini tidak ada karena ini diambil atas dasar untuk mencegah adanya kebakaran dan juga menjamin keselamatan bagi para pengunjung. Demikian, Eliza. Baik, terima kasih Friendly. Dan pemirsa, demikian laporan Ibnu Haikal dan juru kamera Rizky Adrianto dan pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Kelenteng Petak 9 Jakarta Barat, dan Friendly Sagala beserta juru kamera Indar Mawan dan pilot drone Muhasin Jalal dari Kelenteng Butepyo Tangerang, Banten.